lampu itu udah mati katanya. Kata warga sekitar, tetangga-tetangganya. Udah dimatiin mas, nggak ada orangnya di rumah, nggak ada. Soalnya dari maghrib lampunya udah mati. Saya, masa saya bohong sih bu? Saya nerima panggilan nih kata saya. Tempatnya di sini, lokasinya di sini. Nama orangnya benar apa? Nama orangnya benar, kata tetangganya benar. Benar namanya. Dan nomor rumahnya juga benar. Nomor HP-nya. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni, menceritakan demi bikin ngangeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Awan, yang dimana beliau bekerja sebagai driver ambulans dan Mas Awan memiliki banyak pengalaman horornya. Nanti kita akan mencari tahu seperti apa pengalaman horor yang Mas Awan pernah alami. Nah, sebelum itu sedikit info bagi teman-teman yang ingin servis HP ataupun jual beli HP minusan, bisa ke Puri Indah Seluler. Nah, nanti linknya ada di bawah. Oke teman-teman, kita lanjut untuk podcastnya. Assalamualaikum Mas Awan. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Awan? Alhamdulillah baik. Nah Mas Awan, silakan bisa diceritakan seperti apa pengalaman horor sampean ketika menjadi driver ambulans. Silakan Mas Awan. Oke, sebelumnya teman-teman, saya pribadi itu bukan sosok yang pemberani ya. Saya itu dulunya penakut, bahkan dari SD sampai SMA aja, SMA awal itu naik kelas 1 itu masih penakut. SMP aja ketika siang hari kalau mau masuk rumah itu harus ditemani mas. Jadi gimana ya? Saya juga nggak nyangka sih, keluarga juga nggak nyangka. Kenapa kok sampai tiba-tibanya aku milih jadi driver ambulan, jadi istilahnya relawan yang kayak gitu, yang berkecimpung di dunia. Mohon maaf ya kalau untuk orang awam kan kalau ada yang meninggal dan lain sebagainya itu kan nuansa horornya itu kan ada ya. Jadi untuk salah satu kisah yang mau diangkat, ini kisah yang mana dulu nih? Soalnya banyak sekali ini. Silakan. Menurut Mas yang kisah yang paling serem, yang paling berkesan yang apa itu? Silakan. Yang paling berkesan adalah di mana waktu itu baru mulai bekerja. Selang 2 bulan bekerja itu 2 bulan setengah lah. 2 bulan setengah itu bekerja itu saya disuruh bawa jenazah dari Jakarta tujuan Bali. Pertama kali paling jauh juga. Dan biasanya kan aku kan kerja di awal mula ambulan itu kan di Jakarta ya, di Jakarta, dan biasanya deket-deket aja lah wilayah Jakarta, paling keluar sedikit luar kota dan paling masih mencakup wilayah Jawa. Ini baru 2 bulan udah disuruh luar Pulau Jawa, antar pulau ke Bali, dan di situ posisinya pemberangkatan itu administrasi baru beres sekitar jam 23 lebih 15 menit. Kurang lebih jam 11 malam lebih dikit lah ya. Awal mulanya saya pikir keluarga bakalan ikut. Karena nggak mungkin kan keluarga jenazah yang meninggal. Nggak mungkin kan saya sendiri ke sana. Sedangkan teman-teman itu yang driver-driver yang lain itu lagi pada keluar juga. Lagi pada bawa jenazah, bawa pasien dan sebagainya. Sedangkan di situ posisinya saya sebenarnya lagi libur, lagi istirahat. Tapi karena ada jenazah lagi dan tujuannya jauh, ya, mau nggak mau yang namanya driver ambulan itu kan on call sifatnya. Jadi walaupun libur kadang kalau disuruh berangkat. Saya berangkat tuh, dan dari kosan itu, dari mes itu ya nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Ya udahlah berangkat aja karena udah tugas juga kan, walaupun ya sering cerita-cerita horor yang dari awal juga udah ada. Cuman yang saya angkat ini yang sekarang ini, yang dari Jakarta tujuan Bali, maaf. Di situ saya berangkat, administrasi udah selesai jam 11 lebih 15 malam. Saya berangkat dari rumah sakit, keluar, si keluarga ini masuk di ambulan ikut, karena mungkin ya nggak tahu lah, mau dibilang biar dilihat dari rumah sakit bagus apa gimana ya nggak tahu. Pas baru keluar dari rumah sakit, keluarga masih di ambulan, tiba-tiba minta ke SPBU dengan alasan pengen ke toilet katanya.
ya udah sekalian saya juga ngisi BBM biar nggak di rest area terlalu lama juga, karena yang namanya driver ambulan kan target ya, kejar waktu. Kita juga nggak bisa lama-lama, ambulan juga harus balik lagi karena ambulan juga digunakan buat yang lainnya, jadi mau nggak mau kita harus cepet. Makanya ya itu salah satu kenapa ambulan itu larinya kencang. Di samping urgent, di samping kita juga target waktu, di situ juga ambulan digunakan buat keperluan yang lain, medis yang lain juga. Dan ambulan juga berbagai macam ternyata. Ada yang khusus jenazah, ada yang pasien. Yang saya bawa ini khusus jenazah. Lanjut, saya mampir di SPBU tuh Mas. Di SPBU ini saya isi bahan bakar, keluarga ke toilet. Iya. Setelah keluarga ke toilet, selesai isi bahan bakar, saya tunggu. Tapi ternyata saya tunggu 1 jam, kurang lebih 1 jam itu nggak ada yang namanya keluarga balik lagi ke ambulan. Nggak balik lagi. Dan naik apa? Kira-kira naik apa? Tapi kayaknya saya kan nggak bawa kendaraan lain kan? Nggak ada mobil pribadi yang di belakang juga ngikut, nggak ada. Memang seolah-olah ngikut ke iya di ambulan. Dan saya ketika saya ngisi BBM itu kan turun ya, jadi kan saya nggak tahu itu masuk ke toilet beneran atau enggak sih, itu nggak tahu ya. Iya. Tapi setelah itu saya telepon, dan saya telepon jawabannya apa Mas? Mohon maaf Pak, nggak bisa ikut dalam ambulan karena ada urusan lain. Paling nanti saya nyusul lewat pesawat. Bapak duluan aja, kita ketemu di Bali. Langsung ketemu di Bali aja. Iya. Rasanya gimana ya? Rasanya kan udah merinding ya. Gimana lah, orang jam 12-an itu. Udah sekitar jam 12 kurang dikit. Jam 12 malam. Akhirnya udah terpaksa. Saya nggak mungkin balik lagi ke rumah sakit. Iya. Balik lagi ke rumah sakit juga otomatis yang ada malah saya kena suspend kan. Nah itu untuk jenazahnya itu jenazah laki-laki perempuan atau gimana? Untuk jenazah itu kebetulan cewek Mas. Meninggal karena apa itu? Katanya sakit sih, sakit. Yang jelas bukan karena kecelakaan atau tragedi-tragedi yang mengenakan lah ya. Atau yang jelas katanya sih sakit. Emang dari riwayat yang saya bawa itu kan biasanya ada surat kematian. Untuk orang meninggal itu kan ada surat kematian, di situ ada yang namanya riwayatnya itu kenapa dan meninggalnya kenapa. Yang saya baca itu emang sakit dan selisihnya nggak beda jauh Mas. Saya waktu itu baru umur 18 jalan 19. Oh masih muda ya? Masih muda, itu awal-awal lulus. Jadi awal-awal lulus saya langsung di itu karena yang saya pikirkan itu setelah lulus adalah saya mencari pekerjaan di mana pekerjaan itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nggak perlu gaji banyak, nggak perlu gaji tinggi, yang penting bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah di situ jenazahnya umur 17 jalan 18, cuman selisih berapa bulan aja, nggak ada 1 tahun. Dan posisinya itu jenazah ini, mohon maaf karena non Islam ya, jadi kan nggak mengikuti prosedur syariat Islam, yang mana kalau syariat Islam itu kan biasa dibungkus pakai kain kafan dan lain sebagainya. Kalau ini dipeti Mas, dan di petinya itu dirias menggunakan pakaian-pakaian kesukaannya dia. Yang paling terbaik. Iya, yang terbaik. Dan yang namanya cewek ya nggak bisa dipungkiri, cantik. Dan juga di situ yang bikin horornya lagi, saya bawa malam, ditambah lagi petinya itu bukan ditutup kayu tapi pakai kaca. Jadi bisa terlihat pas sampean lihat kaca itu. Jadi ketika saya ke belakang ya mau lihatnya ada orang tidur aja. Di situ kacanya lumayan tebel sih. Untungnya kacanya lumayan tebel. Kalau tipis nggak bisa dibayangin, perjalanan jauh takutnya pecah. Takutnya dia bangun pecah kan? Atau apa kan, bangun repot lagi. Iya. Udah di situ saya akhirnya itu mungkin ini resiko saya, mau nggak mau. Kalau ada apa-apa ya udah tanggung sendiri. Dan iya nggak lama dari SPBU itu masuk tol. Setelah dari berarti memasuki tol Palimanan ya, mau ke Palimanan. Jadi di situ udah mulai tuh yang hal-hal yang horor itu terjadi tuh. Jadi
saya nengok ke belakang itu nggak ada yang namanya orang duduk, orang nggak ada keluarga yang ikut ya. Iya, Jadi kan tadi udah ambulan juga ditinggalkan, Mas. dari awal saya berangkat dari SPBU saya cek lagi jenazah masih ada nggak nih, barangkali kan kabur jenazahnya atau keluarga ngumpet di mana kan. Cuman emang nggak ada, dasarnya nggak ada, cuman ada peti jenazah aja sama itu. Dan ketika jalan pun saya awasin dari spion, sekalian saya juga nengok ke belakang. Masuk tol Palimanan itu ada orang pertama dengar suara nangis dulu, Mas. Dengar suara nangis. Iya, nangis. Tapi beneran tuh di dalam mobil yang nangis atau di luar mobil? Di dalam mungkin mobil. dong, tol. Iya. Tol posisi kaca semua tertutup dan posisinya malam. Nggak mungkin kalau malam-malam Suara ada dari yang luar. di luar tol nangis-nangis sampai Kedengaran keras-keras gitu. kedengaran kayak gitu, nggak mungkin. Apalagi posisinya itu di dalam itu aku setel selawatan tuh. Aku Padahal udah nyetel selawatan. Iya, cuman nggak terlalu berisik karena aku juga menghargai si yang saya bawa ini adalah non-Islam atau non-Muslim. Nangis, cuman kok nambah kenceng kan. Aku nengok ke belakang nggak ada orang, Mas. Ternyata pas aku nengok di spion ada orang duduk di samping petinya itu. Di sampingnya? Di samping petinya itu. Dan posisi yang duduk itu Cewek, kalau cowok? dilihat ya cewek. Seumuran. Mungkin aku ngiranya itu ya yang meninggal itu ya. Yang meninggal itu nangis sepanjang perjalanan. Jadi makanya kan kalau dibilang supir ambulan itu, kebanyakan orang kan ngiranya supir ambulan itu orangnya agak kurang waras ya, stres dan lain sebagainya. Emang kalau dibilang stres, kita stres, Mas. Stres mental gitu loh. Keganggu awal-awal. Karena ya itu gangguan-gangguan yang nggak jelas. Kadang kita dengar suara nangis, kadang pernah juga saya diputer-puterin di situ-situ aja, tahu-tahu pagi nggak nyampe pernah itu. Nah itu saya sempet nelpon itu di tol Tegal, kalau nggak salah di tol Brebes Timur Tegal lah. Di tol situ aku ke rest area dulu. Aku nelpon keluarga, Bu, kira-kira ibu udah nyampe mana? Kawan, biar ngurangin rasa takut sih sebenarnya, karena sendirian. Tapi sebelum nelpon itu tadi yang tampak ada yang duduk itu sudah hilang sejak udah lama. Ada. Tetap ada, Mas. Ada. Jadi sepanjang perjalanan nangis. Oh, ada. Sampai nelpon pun sampai ada sebenarnya itu. Ada. Sampai saya ngobrol. Saya obrolin kan, cuman saya nggak berani ngadep ke belakang. Orang saya ngadep ke belakang juga percuma, nggak ada. Tapi saya di spion ada kan. Saya sambil nyetir sambil ngomong, udahlah Mbak, jangan nangis terus, kata saya. Toh buat apa? Intinya saya juga bakalan saya anter ke tempat tujuan. Nggak mungkin saya sasarin atau saya bawa pulang, kata saya. Orang udah nggak ada juga kan. Nah di situ sebenarnya kalau cerita hal itu merinding lagi ya, keinget lagi soalnya. Saya telepon buat ngurangin rasa takut aja. Ibunya jawab, udah mas nyampe kapan? Kalau untuk waktunya itu ya kurang lebih 2 hari udah nyampe sana, Bu, kata saya. Paling enggak besok malam lah saya udah nyampe, kata saya. Oh ya udah kalau seperti itu Mas, nanti langsung aja ke lokasi, udah disediain penginapan juga. Sebenarnya ngobrol-ngobrol kayak gitu tuh buat ngurangin rasa takut aja. Waktu itu juga tol belum bisa full sampai Bali. Waktu itu tol cuman hanya sampai Jawa Timur, tapi potong-potong lah. Aku juga keluar masuk tol Pandura di situ. Ya sampai aku di rest area pun pagi itu sempet kelelahan ya, capek. Ya tidur di samping jenazah, Mas. Mau nggak mau samping jenazah kita tidur di situ. Karena kalau kita tidur di masjid, takutnya yang kita bawa jenazah hal-hal yang nggak diinginkan, kayak ada yang nyuri atau apa. Itu kan bisa terjadi kayak gitu. Bisa terjadi karena gini Mas, orang meninggal juga kan kadang ada yang dimanfaatin buat diambil organnya dan lain sebagainya. Yang dikhawatirkan jenazah ini hilang. Saya gimana resikonya, tanggung jawabnya gimana kepada keluarga. Karena itu kan salah satu bentuk amanah mungkin ya. Kita lagi diuji, bisa nggak sih ngelewatin pekerjaan yang emang bener-bener lika-likunya itu sulit, dari mulai
ya itu horor-horornya kayak gitu. Kadang kita juga dimaki-maki, apalagi kalau bawa pasien meninggal di jalan dan lain sebagainya kan. Nah itu kelanjutannya gimana setelah Ya setelah aku nyampe Semarang tuh sempet hampir mau nyerah. Semarang, baru nyampe Semarang itu sekitar jam mau subuh lah. Mau subuh itu sekitar jam 3:30 itu aku hampir mau nyerah. Mau nyerahnya gimana? Maksudnya mau di-over ke yang lain atau? Iya. Bisa juga sebenarnya kayak gitu bisa. Ya kalau untuk permainan belakang ya mungkin ada sebagian driver yang mungkin seperti itu ada ya. Tapi secara aturan emang nggak boleh ya, itu nggak boleh karena kontrak kerja sebenarnya. Tapi kadang ada yang namanya oknum kan ya mas, kita juga nggak bisa dipungkiri. Di situ hampir saya telepon temen tuh, udah bawa aja atau posisinya bantuin temenin saya. Cuman takutnya itu saya sampai sana keluarga laporan ke rumah sakit. Ini kok yang bawa jadi 2 orang, itu repot lagi. Karena bermasalah juga dan dari rumah sakit juga sebenarnya kalau yang namanya driver itu nggak boleh ada temennya kecuali yang namanya driver ambulan dari swasta atau dari yayasan. Itu kan bebas ya, yang namanya yayasan ada temen buat nemenin dan sebagainya bebas. Tapi kalau untuk driver rumah sakit itu bawa jenazah, bawa pasien itu semuanya sendiri kecuali dibantu sama perawat sama dokter. Kalau nggak ada perawat sama dokter ya udah resikonya sendirian gitu. Entah itu jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, pokoknya semuanya harus sendiri. Singkatnya sampai tuh di sana di Bali itu sekitar jam 9:30 malam. 9:30 malam. Ya, nyampe situ hampir seharian ya. 1 hari setengah mas. Oh 1 hari setengah. 1 hari setengah lah. Kurang lebih 1 hari setengah lah. Jadi 1 hari setengah, iya benar 1 hari setengah aku nyampe ke situ. Di situ tuh aku posisinya ketemu sama keluarga, habis itu izin ke tempat yang sudah dijanjikan sama keluarga tuh, penginapan. Kan udah capek banget kan, dan apa ya, telinga itu udah budik sama suara tangisan-tangisan. Itu sampai nyampe Bali pun nangis terus. Sampai nangis. Dan ya entah itu firasat atau apa, emang nyatanya saya dengerin suara sholawat aja tangisannya masih kedengaran kok. Tapi yang bikin anehnya itu ketika saya omongin, udah lah mbak, itu berhenti sejenak. Oh dia. Selalu kayak gitu. Iya, tapi nggak ngomong berhenti lagi. Iya, tapi nggak berapa lama kayak gitu. Nangis lagi, kayak gitu loh mas. Itu cerita pengalaman yang horor sih. Ada juga dan sampai situ penginapan ya. Aku ke penginapan diikutin mas. Sama tadi yang. Ya. Dalam artian inilah. Kalau yang saya lihat diikutin, ya wujudnya sih perempuan tadi. Wujud tadi perempuan. Aku lagi mandi, ada yang ketok-ketok tuh, ada yang ketok-ketok jam berapa ya? Jam 12-an kalau nggak salah, jam 12. Aku kan tiduran dulu, mainan HP, jam 12 aku mandi. Jam 12 malam. Jam 12 malam, ketok-ketok. Terus siapa? Apa dari resepsionis atau apa? Aku buka, ternyata nggak ada orang. Aku buka pintu depan juga nggak ada orang. Nah, udah selesai mandi, aku coba sholat dulu biar tenang kan, hati kan. Di situ ketawa-ketawa mas. Suara ketawa. Yang tadinya nangis ketawa. Yang tadinya nangis ketawa-ketawa. Bahagia barangkali udah sampai. Ya nggak tahu sih ya, wallahu alam. Ketawa-ketawa, dan saya juga di situ posisi saya habis sholat tuh, lagi zikir, ketawa-ketawa. Saya selesai zikir, saya ngomong, ya entah itu ngomongin sama siapa, yang jelas intinya biar nggak takut aja ya, dan meluapkan emosi ketakutan saya sendiri. Kenapa ketawa-ketawa? Perasaan tadi saya dengar suara nangis, kok sekarang ketawa kan, kata saya. Di situ wujudin nampaknya. Bukan nyaut lagi, wujudin nampaknya. Di depan sampean? Di tempat saya, di jendela. Berdiri, tersenyum. Langsung. Tersenyum. Itu
sekitar jam 1:30 kalau nggak salah. Kalau muncul lagi di sini juga viral nih. Ya jangan lah ya, jangan sampai. Makanya setelah pengalaman yang kayak gitu, aku coba ikut pelatihan, Mas. Tapi tampilannya tadi pas ngewujud cantik atau seperti tadi yang tadi? Seperti pakaian tadi yang didandani di peti. Tadi, ya cantik. Iya, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Bisa jadi jelek atau apa? Nggak ada. Nggak. Waktu yang saya lihat masih tetap cantik dan tersenyum. Tawa juga. Enggak. Buat nampaknya cuma tersenyum aja. Pas senyum aja. Pas tersenyum aja, saya ngomong, kenapa? Udah nyampe kan? Tujuan saya udah selesai kan? Udah saya udah nganter Anda ke sini, udah nganter kamu ke sini. Sampai nggak takut itu sambil komunikasi kayak gitu? Sebenarnya mah takut, Mas. Sebenarnya mah takut. Makanya. Tapi beneran diucapkan kayak gitu sampean? Iya. Atau dalam hati sebenarnya? Enggak, aku ngomong. Diucapkan? Aku ngomong. Ya gimana ya? Ngomong aja dengan terbata-bata sebenarnya. Terbata-bata. Jadi aku ngomong sambil senderan di kasur tuh. Aku coba agak mepet senderan ke kasur sambil ngadep ke jendela. Udahlah. Ambil posisi enak dulu ya. Iya. Udahlah kata saya. Aku juga udah nganter kamu ke tempat tujuan kan. Besok acara penting kamu, kata saya, dalam agama kamu, acara kematian kamu. Udahlah, jangan ganggu saya lagi, kata saya. Besok juga saya mau pulang. Udah ya, soalnya kan gini Mas, yang namanya driver ambulan itu kalau kita awal-awal masuk nih, ketika kita bawa ambulan itu bawaannya udah lain Mas. Udah lain gimana itu maksudnya? Kayak diri kita itu udah kayak bukan diri kita yang bawa. Makanya kadang ada yang ambulan kecelakaan di jalan dan sebagainya. Itu. Ugal-ugalan itu bisa terjadi. Bisa terjadi karena bukan seolah-olah kayak pembawaannya gitu, bukan kita sendiri. Dan itu saya rasakan awal mulanya, entah itu mungkin dari grogi atau apa ya, tapi emang saya ngerasa bukan diri saya sendiri. Saya sadar itu setelah keluar dari ambulan, setelah bawa ambulan baru sadar, oh udah nyampe sini ya, gitu. Dan emang bener sih, ketika kita yang berhubungannya dengan hal-hal kayak itu, imannya emang harus kuat. Apalagi diujinya dengan kayak tadi ya, dengar suara nangis, kadang diwujudin secara langsung. Itu emang kita harus benar-benar kuat mental, imannya terutama harus dijaga. Kalau yang orang Islam tentunya, kalau yang agamanya lain ya mungkin sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, kalau cerita kayak gitu sebenarnya Pak di luar nalar sih ya. Iya. Mau cerita kayak gitu juga mungkin sebagian orang ada yang nggak percaya, mungkin sebagian orang ada yang percaya, tapi ya emang kenyataannya seperti itu Mas. Dan udah banyak contohnya di YouTube atau channel-channel yang lain juga yang menceritakan tentang horornya driver ambulan. Dan awalnya saya nggak percaya, ketika saya terjun di dunia langsung baru saya percaya. Karena mengalami langsung kejadian-kejadian yang aneh yang kayak itu, yang di luar nalar, mengalami langsung. Bahkan sampai diputer-puterin jalan yang nggak karuan, padahal jalannya itu secara logika lurus ya. Tapi padahal lurus. Di sebuah hutan, jalan di hutan atau jalan-jalan? Itu waktu tujuan Pemalang, bawa jenazah tujuan Pemalang. Itu lurus jalan tuh. Nyampe rumah duka itu jam 2:30. Itu kalau nggak salah di daerah Randu Dongkal, masuk ke dalam di Gunung Batu kalau nggak salah. Saya nyampe situ setelah bawa jenazah, saya pulang itu perasaan jalannya benar. Tapi sampai jam 4:30 nggak nyampe Mas. Pas pulangnya itu? Pulangnya masih di daerah situ aja. Jam 4:30 sampai matahari udah mulai muncul tuh ya. Itu nggak nyampe. Padahal saya waktu berangkat itu masuknya itu nggak terlalu jauh, nggak sejam udah harusnya udah keluar dari situ. Dan jalannya barangkali juga cuma satu-satunya kali ya? Iya. Padahal ya? Iya, satu-satunya. Saya sadar itu pas ada orang mau ke sawah. Ini cerita yang kedua ya. Iya. Sadar itu pas mau ke sawah di klakson, dan ternyata dia tetangga yang meninggal tadi. Yang meninggal tadi di klakson. Mas mau kemana? Ya nggak tahu sih dia mau ke sawah atau enggak. Soalnya di depan saya sawah. Jadi saya mikirnya dia mau ke sawah. Saya mau pulang Pak. Lah dari tadi nggak pulang tah?
istirahat dulu apa gimana? Oh, sampai heran Iya, bapak itu ya. bapak itu mampir ke warung dulu apa gimana mas? Oh, enggak pak, saya dari tadi itu setelah dari rumah duka ya saya pulang kata saya. Iya. Tapi jalannya kok nyampe sini terus mas kata dia. Emang dari tadi nyala, ini bensin aja ngurangin kata saya kan. Saya gotot-gototan sama bapak-bapak itu. Bapak itu nggak percaya Nggak bahwa percaya. sampean itu udah jalan gitu. Udah jalan nggak percaya. Katanya, Kirain lagi Pak, nongkrong. saya udah jalan pak dari tadi itu. Ini bensin aja udah ngurangin 1 kotak. Tapi kan jalannya cuma lurus tok mas. Kata bapak-bapak itu. Nggak mungkin lah. Nggak gitu mungkin kalau misal istilahnya belak-belok nggak mungkin. Apalagi tersesat orang sabang lurus nggak gitu. mungkin. Ya cuman ya itu emang jalanannya kanan kiri masih banyak pepohonan hutan lah ya, karena daerah Pemalang yang pelosok juga kan masih ada hutan-hutannya di situ. Saya baru sadar, ya Allah, apalagi ini kata saya, kok sering banget yang hal-hal yang kayak ginian aneh, sampai saya pulang ke rumah sakit itu dimarahin gara-gara kelamaan. Telat. Iya, waktu masih kerja di rumah sakit Pemalang. Jadi saya itu sekarang kan saya di Cirebon nih mas. Di Cirebon saya setahun. Saya di Jakarta. Di Jakarta saya pindah ke Semarang. Semarang itu saya di Pemalang, baru ke Cirebon. Nah itu setiap tempat awal-awal itu pasti ada pengenalannya masing-masing. Apalagi tempat baru ya. Disasarin sama itu, sama yang paling horor lagi nih, yang satu lagi nih. Saya posisi lagi jaga malam. Teman-teman, saya lagi jaga malam. Di situ nggak ada yang namanya jaga malam di rumah sakit. Iya, jaga malam di rumah sakit. Ada yang nelpon. Ada yang nelpon, saya angkat. Saya angkat dengan siapa dan di mana. Dia ngomong, sebutin nama, alamatnya, minta ambulan. Saya datang, ternyata rumah itu cuma ditempatin 1 orang. Dan katanya dari maghrib lampu itu udah mati katanya. Kata warga sekitar, tetangga-tetangganya, udah dimatiin mas, nggak ada orangnya di rumah, nggak ada. Terus dari maghrib lampunya udah mati. Saya, masa saya bohong sih bu? Saya nerima panggilan nih kata saya. Tempatnya di sini, lokasinya di sini. Nama orangnya benar apa? Nama orangnya benar, kata tetangganya benar. Benar namanya. Dan nomor rumahnya juga benar. Nomor HP-nya juga benar. Juga benar. Saya telepon kan. Saya telepon udah nggak aktif mas. Saya telepon balik udah nggak aktif. Akhirnya dengan rasa penasaran saya ya, saya coba tuh intip-intip di rumahnya. Karena udah nyampe situ lah, kadung lah gitu ya. Karena ketika saya mau pulang lagi juga kan bawa ambulan. Mau ngomong apa sama orang sakit, laporan apa. Mungkin dikiranya saya bohong. Dikiranya saya bawa ambulan buat keluar-keluar jalan-jalan yang nggak benar. Ya akhirnya kan saya di situ coba intip tuh. Oh baunya aneh. Di situ tuh. Baunya aneh. Iya, baunya aneh. Baunya aneh dan aku ngerasa ada orang lewat di situ. Di dalam ada orang lewat. Ada makanya, kegiatan lah. Iya, makanya saya ngomong ke tetangga tuh, Bu, bentar Bu, itu posisinya jam 11-an sih, jam 11 malam. Jam 11 mau hampir jam 12. Emang lingkungannya sepi sih. Dan itu aja aku manggilin ibu-ibu itu, aku ketok-ketok rumahnya, tetangganya, aku ketok-ketok karena aku ketok-ketok rumahnya, iya nggak ada dan lampunya mati. Pikirku udah dibawa ke rumah sakit lain kan. Kalau dari tetangganya laporannya dibawa ke rumah sakit lain, mungkin aku langsung balik lagi. Tapi tetangganya ini laporannya beda. Dari maghrib lampu udah mati, kan aneh. Saya ngerasa janggal. Bu, ada orang bu kata saya. Ada orang lewat. Lah masa mas? Jangan bohong lah. Ih beneran bu kata saya. Beneran serius. Ibu ini manggil suaminya. Suaminya keluar. Panggil Pak RT. Panggil Pak RT karena kita juga kan nggak boleh yang namanya dobrak atau buka pintu rumah sembarangan kan. Harus izin. Harus izin dulu. Kata Pak RT-nya, ya udah kalau penasaran buka dah, nggak apa-apa, kita cek yuk. Kebetulan ada ibu kos di situ, bukan rumahnya dia ternyata kontrakan. Kita cek, kebetulan ibu kontrakannya bawa kunci cadangan. Itu nggak bisa mas, nggak bisa dibuka tuh kuncinya. Nggak bisa. Padahal jadi, udah benar itu kunci. Udah benar. Jadi kemungkinan saya mikirnya
ada kunci di dalam, jadi nggak nabrak. bisa nabrak atau nggak bisa karena di dalamnya ada kunci lagi kan nggak bisa dibuka kan. Akhirnya mau nggak mau kita dobrak. Beneran didobrak akhirnya. Didobrak sama warga sekitar. Kita dobrak dan pas didobrak baunya udah nggak enak. Baunya udah enak, langsung menyengat semua warga. Merinding. Semua warga itu kecium lah bau itulah yang nggak enak itu. Baunya nggak enak, kita masuk tuh bareng-bareng, kata warga sekitar emang satu hari ini nggak ada aktivitas yang muncul di situ. Aduh, makin merinding. Di situ nggak ada yang muncul mas aktivitas. Dia juga kan aneh ya. Akhirnya kita cari. Ternyata innalillahi si bapak ini itu ternyata udah nggak ada. Oh, bapak-bapak ya. Si bapak-bapak ini ternyata udah nggak ada. Dan ketika di rumah sakit, ketika di EKG dan posisinya juga udah kayak udah orang meninggal lama lah, bukan 1 jam 2 jam yang lalu. Sedangkan saya terima telepon itu kan 1 jam 2 jam yang lalu. Ini udah bener itu nelpon sampean minta pertolongan. Soalnya kalau kan nelpon sampean logika itu. Siapa yang bakal tahu gitu kan? Nah itu secara logika. Tapi kan itu kosan ya, kontrakan ya. Kontrakan. Tapi kok tetangga nggak? Dia doang yang kontrak atau gimana? Ada kontrakan dia tinggal sendiri. Sendirian ya? Kontrakan satu rumah. Satu petak rumah. Katanya sih istrinya lagi pulang kampung. Dia udah berumah tangga. Katanya udah pulang kampung. Katanya kemarin juga anaknya sama istrinya sempat tinggal di situ. Nah, ya saya masih pikiran aja sampai sekarang juga masih kepikiran tuh. Apa iya orang meninggal itu masih bisa nelpon? Apa aja sih orang meninggal itu masih bisa mainin HP? Ya, di luar logika. Di luar logika tapi kan? Itu nyata. Tapi kalau sampean nggak ditelepon, nggak datang ke situ, mungkin udah jadi apa kan gitu? Baunya mungkin juga. Ya mungkin beritanya viral lagi kan, penemuan mayat yang berhari-hari di kontrakan mungkin. Tapi ini kayak gini bukan saya berarti menjas atau istilahnya meremehkan orang meninggal atau istilahnya apa ya? Ngejek lah ya. Enggak, cuman ini biar nggak terlalu horor aja sih. Jadi saya pembawaannya biar agak santai karena kalau dibawakannya dengan serius ya otomatis kenangan-kenangan yang dulu sampai pulang dari sini juga aduh. Ya apalagi kan ini takut. Enggak sih. Ini apalagi juga ini kan habis pulang kerja, ini langsung pulang ke rumah, otomatis kan masih perjalanan juga masih jauh. Jadi ya pembawaannya tak bikin enjoy sambil biar nggak terlalu horor juga lah yang denger, apalagi kan takutnya itu yang denger cewek malam-malam denger kayak gini ada nangis-nangis di belakang. Memang gimana ya mas? Ya kalau diceritakan mah banyak sih, banyak sekali, makanya adalah ini segitu yang mas bisa sampaikan. Kalau emang channelnya rame dan teman-teman yang ada di channel pengen diceritakan lebih lanjut lagi pengalamannya, mungkin bisa next time ya. Mungkin dari saya itu aja sih mas, karena sekarang juga saya udah nggak di ambulan jenazah lagi semenjak saya habis ikut pelatihan ambulan yang khusus pembawaan pasien. Sekarang saya dialihkan di ambulan pasien. Jadi kalau ada pasien darurat saya bawa, kalau nggak ada pasien darurat ya atau pasien yang butuh ambulans saya nggak bawa. Saya di IGD aja standby. Yang jenazah udah ada bagian lagi. Mungkin yang junior lagi ya. Urusan sampean lagi. Iya, bukan urusan saya lagi. Tapi tetap yang namanya pasien juga ada horor-horornya. Kadang sebelum bawa aja udah dikasih isyarat tanda-tanda ini bakalan kejadian di jalan sampai meninggal di jalan. Ada kayak gitu. Ada isyaratnya. Ya kuat-kuatin aja lah, apalagi buat teman-teman yang mau masuk ambulan terutama atau rumah sakit. Ya bukan berarti buat menakut-nakutin Iya, bukannya nakut-nakutin. Kita perkuat mental kita. Ya, perkuat mental terutama iman. Iman kita, keyakinan kita jaga, kita kuat ya, berkebal, karena resikonya itu emang benar-benar kalau kita nggak kuat mental ya itu kecelakaan di jalan. Banyak teman-temanku yang tumbang kecelakaan di jalan, bahkan yang sebelum meninggal itu sempat kontek-kontekan, udah merasakan firasat yang gak enak, tahu-tahu malam paginya kejadian
kecelakaan, meninggal, banyak teman-temannya kayak gitu. Dan di samping itu juga banyak kok pengalaman-pengalaman yang menyenangkan di ambulan juga. Jadi jangan takut, ambulan itu nggak sepenuhnya horor. Ambulan itu nggak sepenuhnya dengan aura-aura mistis, tapi banyak juga aura-aura yang sangat menyenangkan, positif lah ya. Kayak contoh dapat keluarga yang mengenakan, kadang keluarga pasien jadi saudara, keluarga korban jadi saudara, jadi keluarga. Disitulah rasa tali persaudaraan kita jalin gitu loh. Enaknya di situ Mas, dan itu adalah salah satu pekerjaan yang paling mulia menurutku. Di samping pekerjaan-pekerjaan mulia yang lainnya. Salah satu pekerjaan salah satunya mulia. Salah satu pekerjaan yang mulia adalah kita menjadi driver ambulan ini. Benar. Oke Mas, mungkin sampai di situ ya Mas ya ceritanya dari Mas Awan sebagai driver ambulan. Terima kasih Mas sudah menceritakan ceritanya di channel PKWN 666 ini. Dan teman-teman yang berminat untuk menjadi narasumber, langsung aja nanti daftarkan diri Anda lewat Facebook ataupun WA, langsung aja. Pokoknya kita buka selebar-lebarnya bagi teman-teman yang pengen berbagi pengalaman cerita horornya. Oke, mungkin segitu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.